Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tugas besar fisika, yaitu tentang percobaan gerak peluru. Dengan saya sendiri, Cesar Purnomo, dengan NIM 201011157 dari kelas S1 TT08E. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang percobaan gerak peluru. Tujuan praktikum. Setelah melakukan percobaan ini, praktikan diharapkan dapat memahami konsep gerak parabola ataupun konsep gerak peluru. Yang kedua, dapat menghitung waktu, menghitung jarak dan ketinggian peluru yang ditembakkan dengan variasi kecepatan awal, sudut tembakan dan jenis benda. Teorinya itu adalah gerakan peluru merupakan suatu jenis gerakan benda yang ada pada awalnya diberikan kecepatan awal lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi. Karena gerak peluru termasuk dalam pokok bahasan kinematik atau ilmu fisika yang membahas tentang gerak benda tanpa mempersoalkan penyebabnya. Maka pada pembahasan ini, gaya sebagai penyebab gerak benda diabaikan. Demikian juga gaya gesek udara yang menghambat gerak benda. Berikut ini adalah analisis dan pembahasan tentang gerak peluru. Di sini terdapat tabel yang sudah saya isi dengan masukan nilainya, yang dimana di sini terdapat kecepatan awal itu 10 meter per sekon, yaitu dengan sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 75 derajat, dan 90 derajat. Dan di sini saya mendapatkan waktu titik puncaknya itu adalah untuk 30 derajat 0,51 dan jarak maksimumnya itu 8,83 dan ketinggian maksimum itu adalah 1,27. Dan di 45 derajat saya mendapatkan 0,72. Ini sebenarnya 72. Dan jarak maksimumnya 10,19 dan ketinggian maksimumnya itu ialah 2,55. Dan untuk 60 derajat itu waktu titik puncak yang saya dapatkan adalah 0,88 dan jarak maksimumnya adalah 8,83 dan ketinggian maksimumnya itu adalah 3,82 meter. Dan sudut 75 derajat waktu di puncaknya saya mendapatkan 0,98 sekon. Terus jarak maksimumnya itu adalah 5,1 meter dan ketinggian maksimumnya itu 4,75 meter. Untuk sudut 90 derajat waktu titik puncaknya itu adalah 1,02 second dan jarak maksimumnya itu adalah 0 meter dan ketinggian maksimumnya itu 5,1 meter. Nah, untuk membuktikan ini itu benar, saya akan menunjukkan caranya. Kali ini saya akan menggunakan aplikasi bantuan, yaitu PET yang bisa kita akses melalui webnya yang ada di Google Chrome. Oke, untuk yang pertama tadi itu adalah dengan kecepatan awal itu 10 meter per sekon dengan sudutnya itu 30 derajat. Oke, di sini kita buat untuk speednya itu 10 meter per sekon. 10 menit. Dan di sini kita buat itu 0 meter dengan sudut tadi 30 derajat. Kita tengok apa sudah benar. Kalau sudah benar, kita langsung tembakkan saja. Dan di sini kita bisa hitung waktu titik puncaknya itu adalah 0,51 second dengan ketinggiannya 1,27 meter. Kita tengok lagi apa sudah benar. Iya, waktu titik puncaknya itu 0,51 second dengan
titik ketinggiannya itu adalah 1,27. Nah, sekarang kita tengok yaitu jarak maksimumnya itu. Di sini kita tengok jarak maksimumnya itu adalah 8,83 meter. Dari sini kita tengok jarak maksimum itu adalah 8,83 meter. Oke, sekarang kita coba yang 45 derajat. Di sini bisa kita taruh situ dulu. Di sini kita hapus dengan kecepatannya sama. Cuma di sini yang kita ubah jadi 45 derajat. Kita tengok apa sudah benar. Kalau sudah benar, langsung kita tembakkan saja. Kita tengok sini titik puncaknya dan waktunya itu adalah 0,72 second dengan ketinggian 2,55 meter. Kita tengok di sini apa sudah benar. 45 derajat dengan waktu ketinggian itu 0,72 dan ketinggian maksimum itu 2,55 meter. Dan sekarang kita hitung jarak maksimumnya. Di sini jarak maksimumnya itu adalah 10,19 meter. Nah, kita tengok apa sudah benar. Dan di sini benar ya, 10,19 meter. Nah, sekarang kita coba yang 60 derajat. Sama kayak tadi. Di sini kita ubah ke jadi 60 derajat. Langsung kita tempakin. Nah, kita coba tengok titik puncaknya waktunya. Dan waktunya itu adalah 0,88 second dengan ketinggian 3,82 meter. Dan kita tengok lagi. Dan di sini waktu titik puncaknya 0,88 dengan ketinggian 3,82 meter. Jadi situ betul lah. Dan sekarang kita tengok jarak maksimumnya dari 60 derajat. Jarak maksimum itu adalah 8,83 meter. Kita tengok apa sudah benar. Dan di sini sudah pas 8,83 meter. Dan sekarang kita coba yang 75 derajat. Di sini kita taruh dulu. Di sini kita buat 75 derajat. Dan langsung kita tembakin. Nah, kita hitung di sini berapa titik puncak. Dan waktu titik puncak itu 0,98 second dengan ketinggian 4,75 meter. Jadi tengok lagi sini. Waktu titik puncaknya 0,98 dengan ketinggian 4,75. Benar ya. Dan sekarang kita jarak maksimumnya kita hitung. Kita lihat berapa. Jarak maksimum itu 5,1 meter. Dan sini kita tengok 5,1 meter. Berarti ini sudah benar datanya. Dan sekarang kita tengok yang sudut 90 derajat. Derajat. Langsung tempain aja. Nah, kita tengok waktunya itu 1,02 second dengan ketinggian 5,1 meter. Kita tengok dan benar 1,02 second dan ketinggiannya itu 5,1 meter dan jarak maksimumnya 0. Kita tengok jarak maksimumnya itu dia 0. Kenapa dia 0? Karena ini dia ke atas bukan maju. Maka dia jarak terjauhnya tetap. Dan sini kita tengok berarti sini sudah benar data-datanya. Dan sekarang saya akan jelaskan gimana cara menghitungnya. Di sini yaitu cara menghitungnya saya akan contohkan cuma satu biji soal aja, yaitu TP sama dengan V0 sin 0 per G sama dengan 10 sin 30 derajat per 9,81 sama dengan 10 dikali setengah per 9,81 sama dengan 5 per 9,81 sama dengan 0,51. Dan sini untuk waktunya itu ya, maksimalnya itu
sama dengan V0 pangkat 2 sin pangkat 2 0 per 2G sama dengan 10 pangkat 2 sin pangkat 2 30 derajat per 2,981 sama dengan 100 dikali 1/4 per 19,62 sama dengan 25 per 19,62 sama dengan 1,27 untuk ketinggiannya. R sama dengan V0 pangkat 2 sin 20 per G sama dengan 10 pangkat 2 sin 2 kali 30 derajat per 9,81 sama dengan 10 pangkat 2 dikali setengah akar 3 per 9,81 sama dengan 8,83. Dan di sini sudah benar data-datanya, maka selebihnya pun sama seperti itu untuk penjumlahannya. Contoh penerapan dari praktek ini dalam kehidupan sehari-hari itu seperti yang pertama itu seperti kita bermain basket untuk memasukin bola ke dalam ring basketnya, dan kedua itu bermain golf sama dengan kayak basket tadi, cara memasukkan bola ke dalam lubang golf, dan bermain lempar tangkap dengan objek bola untuk dilambungkan ke teman kita. Dan kemudian bermain patok lele, ini permainan sudah sangat kuno. Sekarang mungkin beberapa orang saja yang sudah masih bermain ini. Dan ini permainan ini dia terdiri dari 5 orang, masing-masing tim 5 orang dengan objek yaitu kayu, yang kayu dilambungkan, dan supaya kayu itu tidak terkena oleh lawan. Dan juga masih banyak yang lainnya. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari praktek ini yaitu adalah gerakan elevasi dan kecepatan awal mempengaruhi titik puncak, jarak maksimum peluru, dan ketinggian maksimum. Massa suatu benda pada tabel 2 tidak mempengaruhi titik puncak, jarak maksimum peluru, dan ketinggian maksimum kecuali jika massa benda disamaratakan, kemungkinan titik puncak atau jarak maksimum peluru dan ketinggian maksimum akan berbeda. Demikian dari penjelasan yang saya buat tentang tugas besar fisika. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.